Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat King of the King, the Lord of the World, the Creator of everything in the universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas langit bumi, sebesar penjuru galaksi, dan sedalam lautan yang tak bertepi. Nikmat Allah yang akbar tidak akan pernah terukur. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Saya Muslimah dengan NIM 21109011033 akan menyampaikan sepatah dua patah kata dengan tema membangun generasi muda Islami di zaman serba teknologi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebelumnya saya akan sedikit mengutip mengenai santri masa kini. Berbicara tentang santri muda-mudi harapan negeri yang akhlaknya terpuji, pintar mengaji, syukur-syukur dapat dijadikan menantu oleh Pak Kiai. Masa muda santri dapat dihiasi dengan ibadah teratur, pikiran yang terukur, kalau ngomong selalu jujur, tidak suka ikut campur, apalagi sampai ngawur. Mari perbanyak syukur agar kita tidak insecure. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita sebagai generasi muda Islam, sebagai penerus bangsa, sebagai harapan agama, sebagai harapan orang tua, dan bahkan kelak kita akan menjadi harapan mertua. Marilah kita menjadi pemuda Islami yang selalu menebarkan hal-hal kebaikan, selalu menebarkan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Kita sebagai pemuda boleh menjadi pemuda gaul, menjadi pemuda yang modern, menjadi pemuda yang selalu mengikuti perkembangan zaman, selalu mengikuti perkembangan teknologi, tapi jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, berbicara tentang pemuda gaul, banyak orang yang berpikiran bahwa pemuda gaul adalah dia yang berpakaian stylish dan juga modis. Namun dalam kacamata Islam, pemuda gaul bukanlah seperti itu. Pemuda gaul dalam kacamata Islam adalah mereka yang selalu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan syariat Islam. Jika dirumuskan, pemuda gaul adalah modern ditambah syar'i. Maka kita boleh mengikuti kebudayaan modern, tapi jangan sampai meninggalkan syariat-syariat Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, kita sebagai pemuda Islam harus bisa selektif dalam memilih tontonan yang lebih bijak dalam menggunakan media sosial di zaman sekarang. Siapa sih yang tidak mengenal media sosial? Dengan seluruh orang yang ada di Indonesia pasti mengenal dengan kata media sosial. Maka dari itu, pergunakanlah media sosial kita dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya mencari hiburan yang semata. Salah satu contohnya yaitu kita bisa membuat story WA, membuat Instagram story, kita bisa membuat konten Islami, dan kita juga bisa mengupload ulang konten yang bernuansa Islami. Maka dari itu, seperti halnya sekarang, kita bisa berlomba dalam meng-share ilmu secara online. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatuslihu ala ma fa'altum nadirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mendapatkan sebuah berita, maka telitilah kebenarannya. Jangan sampai kamu mencelakakan suatu kaum karena sebuah kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Nauzubillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pergunakanlah masa muda kita dengan sebaik-baiknya.
untuk selalu berlomba dalam berbuat kebaikan, menebarkan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita sebagai pemuda hendaklah kita berupaya untuk bermanfaat bagi orang lain. Seperti halnya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat untuk orang lain, sehingga keberadaannya dibutuhkan, ketiadaannya tidak diinginkan. Jangan malah sebaliknya, keberadaannya menyusahkan, ketiadaannya itu yang diharapkan. Nauzubillah. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengajak seluruh pemuda Islam yang ada di Indonesia, seluruh pemudi-pemudi yang ada di Indonesia, yang menjadi harapan bangsa, yang akan meneruskan bangsa, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, selalu menebarkan hal-hal positif dan juga hal kebaikan. Saya akhiri, nuhun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.